Sejumlah komentar mempertanyakan arti frasa bulan yang ke-6 dalam Lukas 1 ayat 26. Mengapa gereja Katolik menghubungkannya dengan bulan ke-6 kandungan Santa Elizabeth dan bukannya bulan ke-6 menurut kalender Yahudi? Kita bahas sebentar, yuk. Hai, saya Ingrid Listiatite. Selamat datang di Katolisitas. Gereja Katolik mengartikan bulan yang ke-6 dalam Lukas 1 ayat 26 sebagai bulan ke-6 kandungan Santa Elizabeth karena melihat kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Perlu kita ingat bersama bahwa pembagian bab dalam kitab suci baru diadakan oleh Stephen Langton, Uskup Agung Canterbury, Inggris di abad ke-13, dan penomoran ayat-ayat kitab suci oleh Robert Estienne atau Robert Stephanus di abad ke-16. Jadi, sebelum itu, gereja membaca kitab dalam kitab suci sebagai suatu tulisan yang panjang tanpa terbagi-bagi oleh bab atau perikop. Arti dari suatu kalimat atau ayat terkait dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Jadi, frasa dalam bulan yang ke-6 di Lukas 1 ayat 26 tersebut merupakan kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya. Mari kita baca bersama ayat 24 sampai dengan 27. Beberapa lama kemudian, Elizabeth mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Nah, kalau kita membacanya demikian, kita akan tahu bahwa bulan yang ke-6 dalam Lukas 1 ayat 26 bukan ungkapan yang berdiri sendiri, sehingga lalu dapat diartikan sebagai bulan ke-6 menurut penanggalan Yahudi ataupun bulan ke-6 menurut sistem kalender Romawi. Sebab ayat ke-26 tersebut merupakan kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya 24 dan 25. Dan karena itu, untuk mengartikannya kita perlu melihat keterkaitannya dengan ayat-ayat tersebut. Kata asli Yunani yang digunakan di awal kalimat adalah de, yang merupakan kata sambung. Kata ini mempunyai dua arti, yaitu menunjukkan kebalikan dari apa yang baru disampaikan atau menunjukkan kelanjutan dari apa yang baru disampaikan. Dalam konteks ini, yang disampaikan adalah kelanjutan dari kalimat sebelumnya. Sebab jika frasa itu diartikan berdiri sendiri sebagai bulan ke-6 menurut sistem kalender tertentu, tidak cocok dengan fungsi penggunaan kata sambung de tersebut. Selain itu, sang penulis Injil yaitu Santo Lukas bukan seorang Yahudi, dan Injil yang ditulisnya ditulis dalam bahasa Yunani dan pertama-tama ditujukan untuk umat non-Yahudi yang menjadi Kristen. Karena itu, para bapak gereja tidak mengartikan bulan yang ke-6 ini dengan mengacu kepada kalender Yahudi, melainkan mengartikannya dalam kesatuan dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu bahwa selama 5 bulan Elizabeth menyembunyikan diri, dan di bulan yang ke-6 saat ia tidak lagi menyembunyikan diri, bersamaan dengan itu malaikat Gabriel diutus Allah mewartakan kabar gembira kepada Santa Perawan Maria. Santo Gregorius Thaumaturgus di abad ke-3 mengatakan, dalam bulan yang ke-6 Gabriel diutus kepada seorang perawan. Apa yang dimaksud dengan bulan yang ke-6 ini? Itu adalah bulan ke-6 sejak Elizabeth menerima kabar gembira dari saat ia mengandung Yohanes Pembaptis.
Dan bagaimana ini dijelaskan? Malaikat itu sendiri yang memberikan kepada kita interpretasinya ketika ia berkata kepada perawan itu, "Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Maka jelaslah itu adalah bulan ke-6 dari konsepsi Yohanes. Ini diterjemahkan dari tulisan Santo Gregorius Thaumaturgus, The Third Homily on the Annunciation. Selain itu, Theophylactus di akhir abad ke-6 mengatakan, benarlah di dalam bulan yang ke-6 dari konsepsi Yohanes, seorang malaikat diutus kepada Maria untuk memberitahukannya bahwa juru selamat harus lahir. Maka dikatakan di dalam bulan yang ke-6, kita harus memahami bulan yang ke-6 adalah bulan Maret di hari ke-25, di mana Tuhan kita dikatakan telah dikandung dan telah menderita, sebagaimana juga telah lahir pada tanggal 25 Desember. Tapi kalau entah hari itu dianggap sebagai equinox musim semi atau titik balik matahari musim dingin, itu terjadi bahwa dengan bertambahnya terang, ia, Yesus, telah dikandung atau lahir. Dia yang menerangi setiap orang, dia itulah yang datang ke dunia. Tetapi kalau orang berkata bahwa sebelum waktu kelahiran Kristus atau konsepsinya, terang telah bertambah atau telah menggantikan kegelapan, kita berkata bahwa hal itu karena Yohanes Pembaptis sebelum munculnya kedatangan Kristus telah mulai memberitakan tentang kerajaan surga. Ini dikatakan oleh Theophylactus seperti dikutip dalam Ancient Christian Commentary on Scripture. Demikianlah sekilas penjelasan tentang bulan yang ke-6 dalam Lukas 1 ayat 26. Gereja Katolik mengacu kepada penjelasan para bapak gereja yang hidup lebih dekat dengan peristiwa Natal itu sendiri, karena mereka dapat memperoleh keterangan yang lebih pasti tentang hal tersebut dan mereka lebih memahami tentang konteks bahasa asli yang digunakan dalam kitab suci. Karena itu, kesaksian mereka lebih kuat dibandingkan dengan perkiraan orang-orang di zaman modern yang hidup terpisah belasan atau puluhan abad berikutnya dari zaman Yesus dan para rasul. Sampai jumpa dalam video berikutnya.